Hai sahabat Luna Yoga, hari ini saya mau berbagi tentang tips cara menaikkan saturasi. Ini buat teman-teman yang sedang kena COVID atau yang sudah dinyatakan negatif tapi masih bersusah payah untuk bisa bernafas dan mengembalikan saturasinya ke saturasi yang normal. Menaikkan saturasi itu berhubungan dengan cakra atau pintu energi di leher dan dada. Maka hari ini saya akan tips nafas dan pose yang berkaitan dengan dada dan juga berkaitan dengan leher. Bernafas panjang dan dalam adalah cara awal ketika kita mau mencoba menaikkan saturasi. Bernafas panjang dan dalam artinya memasukkan oksigen sebanyak mungkin, udara, termasuk apa yang kita hirup. Kalau di rumah ada peppermint itu adalah salah satu aromaterapi yang beraroma mentol, jadi dia kuat dan segar. Dia itu bertindak sebagai ekspektoran sehingga bisa membuka saluran udara, membersihkan lendir, mengurangi sumbatan ketika kita hirup seiring dengan nafas. Jadi, bernafas panjang dan dalam, lalu menggunakan peppermint oil, maka akan melegakan sakit tenggorokannya. Menyegarkan jelas, meredakan sakit kepala, juga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, buat mereka yang mual, dia akan meringankan rasa mual, sakit perut, dan kembung. Berikutnya, kalau kita sudah tahu oilnya yang mana, kita hirup aromanya seiring nafas, lalu pilih cakranya. Nah, untuk memilih cakra kita sentuh atau kita usap cakranya. Jadi silahkan diteteskan oilnya, lalu diusap-usap, lalu ditutup di hidung, telapak tangannya, lalu kita bernafas panjang dan dalam, lalu sentuh cakranya, yaitu di leher, di dada, di perut. Setiap titik bernafaslah 3 kali. Karena dengan bernafas panjang dan dalam, aroma itu akan ikut masuk dan melegakan tenggorokan. Lalu selaraskan nafasnya dengan pikiran hati dan tubuhnya. Hadirkan selalu Tuhan di setiap nafas kita. Jangan lupa proses tapping atau mengetuk-ngetuk daerah dada, ribs, bahu atas saat sesak akan membantu menaikkan saturasi. Apa hubungannya antara kita bernafas, berpose, dan mencium aromaterapi? Bernafas akan membuat kita berusaha untuk bernafas lebih panjang dan dalam. Buat setiap orang bernafas panjang dan dalam itu ada tahapannya. Yang penting diusahakan. Ketika kita bernafas panjang dan dalam, maka tubuh kita akan dibanjiri oleh oksigen. Ketika kita bernafas panjang dan dalam, gelombang otak kita akan turun dan menjadi lebih tenang dan hormon kesembuhan akan keluar. Dan kapasitas paru-paru akan menjadi lebih kuat. Sudah 3 poin plus ketika kita bernafas panjang dan dalam menggunakan nafas perut. Lalu berpose. Di anatomi cakra dada dan leher adalah pintu energi yang paling tepat untuk memasukkan energi di masalah COVID. Karena COVID-19 ini akan menyerang organ-organ di daerah dada, paru-paru dan jantung, juga saluran nafas di leher. Itu sebabnya kenapa 2 cakra itu perlu kita buka melalui posenya. Jadi kalau kita posenya tepat, maka pintu energi akan terbuka dan mengalirkan oksigen dalam bentuk energi itu ke dalam tubuh dalam pintu yang tepat. Jadi akan menaikkan saturasinya. Karena kalau di yoga prinsip dasarnya adalah kalau kita sakit energinya tidak seimbang. Maka kalau kita mau sembuh, energi itu harus diseimbangkan. Karena energi itu bukan saja berkaitan pada tubuh fisik, pada organ, tapi juga pada hormon. Nah, hormon ini berkaitan dengan motivasi untuk sembuh dan juga suasana hati untuk membantu sembuh. Jadi semuanya berhubungan antara pose, nafas, dan aromaterapi. Aromaterapi akan membuat nafas kita menjadi lebih lega karena dia punya efek untuk melegakan tenggorokan dari sensasi mentolnya. Maka rumus untuk menaikkan saturasi adalah nafas, pose, dan menghirup aromaterapi. Olah nafasnya, olah tubuhnya, olah rasanya. Kenapa kita perlu membuka sumbatan di cakra leher dan bahu? Ketika kita sakit, otot biasanya jadi kaku karena jarang digerakkan. Otot leher dan bahu yang paling sering kaku saat kita menahan sakit atau cemas. Jadi, otot leher dan bahu perlu dibuka sumbatannya.
Karena saat ketika sakit, fokus energi itu lari ke proses penyembuhan. Jadi fokusnya ke nafas, sehingga otot yang lain kurang energi untuk bergerak. Tapi saat sesak juga, kerja otot paru akan semakin keras bekerja hanya untuk menarik dan membuang nafas. Jadi selain otot leher dan bahu, otot paru jadi semakin lemah. Saturasi semakin menurun dan akhirnya membuat pasien membutuhkan oksigen ditabung. Ketika sesak dan tubuh sudah terlalu nyaman dengan bantuan oksigen tabung, timbul lagi masalah sebenarnya. Kondisi ini sering membuat otot paru-paru itu malas bekerja optimal. Jadi dia punya ketergantungan dengan oksigen sehingga paru-parunya malas untuk bernafas atau sering lupa nafas disebutnya. Dalam sebuah bincang-bincang online bersama sahabat alumni ITB 90 di Satgas Covid, Dr. Andre mengatakan bahwa memang ada yang disebut dependent oksigen. Jadi ini kondisi tubuh pasien ketika sudah terlalu nyaman dengan suplai oksigen, jadi nggak bisa balik normal. Nah, kondisi ini disebutnya paru sering lupa nafas. Memang nggak enak, tapi harus dilawan. Nah, dalam terminologi yoga bodywork, otot itu punya memori. Jadi, kalau dia sudah cedera, otot itu harus diingatkan kembali bekerja sesuai fungsinya. Maka cara ampuh menaikkan saturasi pada saat ini adalah 1. Olah nafas, menghirup udara, dan aromaterapi. Hanya dengan memanjangkan saja nafasnya, walaupun itu sulit, tapi diusahakan untuk bernafas lebih panjang dan dalam. Kenapa perlu nafas perut? Karena nafas sehari-hari tidak cukup ampuh untuk menyembuhkan. Nafas sehari-hari fokusnya tuh pada kegiatan sehari-hari, pada pekerjaan, masalah hidup. Jadi kuncinya seimbang dan sembuh. Nah, untuk menjadi seimbang dan sembuh, maka nafas itu perlu selaras dengan pikiran, hati, dan tubuh, bukan dengan pekerjaannya sehari-hari atau dengan masalah kehidupan. Kedua, olah tubuh melatih kembali otot paru, otot dada, belikat, dan ribs. Jadi gerakan-gerakan yang termasuk untuk otot leher dan bahu yang paling sering kaku saat kita menahan sakit atau saat kita cemas. Maka bernafas dan bergerak menguatkan kembali melalui olah tubuh untuk membuka sumbatan di cakra, dada, dan leher. Olah rasa yang ketiga adalah belajar membayangkan energi dan arah energi. Jadi perlahan merasakan energi sebagai proses latihan olah nafas. Bayangkan saja dulu, karena energi akan mengalir kemana pikiran kita membawa. Setelah itu, belajar merasakan energi. Saya akan mulai dengan bernafas panjang dan dalam. Karena dengan nafas perut panjang dan dalam, maka tubuh kita akan dibanjiri oleh oksigen. Kalau kita membayangkan rongga perut kita seperti rongga balon, maka setiap tarik nafas, kita mengambil udara masuk sebanyak mungkin ke dalam tubuh kita. Ketika kita berpikir bagaimana caranya memanjangkan dan mendalamkan, sementara nafas kita pendek, maka disitulah challenge-nya. Setiap kita mau coba untuk bernafas lebih panjang dan dalam, lakukan sejauh yang Anda bisa. Kuncinya hanya itu. Sehingga dari waktu ke waktu, dalam prosesnya, dia akan ada progres untuk pemanjangan nafas lagi, pendalaman nafas lagi, sehingga memperbaiki siklus nafasnya nanti. Otot leher dan bahu itu yang paling cepat kaku ketika kita sedang sakit tenggorokan atau sesak nafas. Jadi membuka sumbatan di leher dan bahu itu penting. Kiri, kanan, belakang, dan depan. Kita tetap menggunakan nafas perut. Selaraskan nafasnya dengan pikiran, hati, dan tubuh. Lalu setiap tarik nafas, isi udara dan cahaya sebanyak mungkin. Lalu ketika buang nafas, kita buka sumbatan leher dan bahu. Kemudian punggung belakang. Jadi punggung belakang itu untuk membuka rongga paru-paru bagian belakang. Lihat pusenya, perhatikan betul-betul bagaimana rongga paru itu dengan menggerakkan otot punggungnya ke belakang dan kemudian ke depan. Kita akan membuka sumbatan di punggung belakang. Selaraskan nafas dengan pikiran, hati, dan tubuh. Arahkan pikiran kita ke punggung belakang. Pose berikutnya adalah membuka dada. Membuka dada ini menghadap ke atas. Kita buat rongga paru-paru bagian depan itu terbuka.
posenya seperti ini. Panggulnya press ke bawah, perut dorong ke depan, dadanya menghadap ke atas. Pose berikutnya, kita akan membuka rongga dada bagian samping. Jadi otot ribsnya yang kita panjangkan. Ya. Ini otot ribs sebelah kanan. Ya, jadi kita fokusnya menyelaraskan nafas kembali, nafas perut melalui pikiran, hati, dan tubuh. Arahkan ke sisi ribs. Nah, ini pose berikutnya, variasi ya. Jadi telapak tangannya letakkan di punggung atas, tempel di kuping, lalu menekuk ke samping kiri untuk ribs sebelah kanan. Lakukan sebaliknya untuk ribs sebelah kiri. Nah, jadi ini rongga paru-paru kita bisa terbuka, bukan hanya di belakang, tapi juga di ribs kiri kanan. Nah, kemudian kita fokus sekarang untuk tengkurap. Gunakan balok. Balok saya gunakan untuk di kening ya. Lalu silakan telapak tangannya turun ke bawah, dadanya ditahan dengan bantal, lalu keningnya kita taruh di balok atau boleh dengan bantal yang cukup keras ya. Kenapa? Supaya ada rongga. Nah, rongga itu untuk kita bernafas. Kalau misalnya tertutup bantal atau langsung ke matras, tidak ada udara yang mengalir dengan nyaman ya. Kaki rapat, lalu rileks saja. Lalu kemudian perhatikan juga tangan untuk rileks di depan. Lalu bernafas. Tetap bernafas perut panjang dan dalam. Fokusnya merilekskan nafas. Jadi membuat nafas lega, gelombang otak turun dan tenang, sehingga oksigen akan mengalir banyak ke dalam tubuh kita. Berikutnya, kalau kita sudah punya cukup energi, boleh variasi dengan menyangga dadanya ya. Jadi perhatikan punggungnya dibuka. Jadi tidak belikatnya tidak dipendekkan ototnya ya, jadi dibuka otot belikatnya gitu ya. Telapak tangannya, jari-jarinya dibuka. Press jari tangannya. Punggung belakangnya lihat dibuka. Tetap selaraskan nafas di situ ya. Kalau tenaganya cukup boleh support, namanya sphinx pose. Tapi kalau misalnya tidak nyaman boleh disupport dengan bantal ya. Jadi ini pose regresinya ketika kita tidak kuat menopang. Nah, berikutnya ini pose relaksasi yang lain. Ini juga enak banget untuk melegakan nafas. Jadi tangan yang di belakangnya kita luruskan ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke atas. Lalu tangan kirinya itu kita tekuk, sikunya naik ya. Lalu kaki kirinya kita tekuk, lalu tangannya rileks di samping. Nah, lihat tangannya ya. Tangan yang kanannya lurus, ditekuk sedikit, telapak tangannya menghadap ke atas. Nah, cara gantinya perhatikan. Ya, kita miringkan dulu kepala, lalu tangan yang di belakang kita luruskan, ditekuk sedikit supaya rileks. Baru kaki kanan dan tangan kanannya kita tekuk ke depan. Jadi dada sisi sebelah kanan dibuka sedikit. Lalu membuka rongga paru-paru kiri dan kanan dengan tidur miring. Tidur miring kiri dan kanan. Lalu tangannya boleh dibawa ke atas. Lalu satu lagi pose-pose variasi tengkurap. Supaya kita tetap bisa bernafas lega, supaya fleknya dan cairannya tidak menumpuk di rongga paru-paru bawah. Maka kita harus memutar rongga paru-paru itu ke segala sisi dan selaraskan nafasnya di pose tersebut. Sahabat Luna Yoga, pose ampuh untuk meningkatkan saturasi buat mereka yang sedang sangat sesak, terutama yang saturasinya antara 90-92 atau di bawah 90. Gunakan pose-pose yang tidak membutuhkan energi besar, tapi tetap prinsip dasarnya membuka seluruh otot dan sumbatan di rongga paru-paru semua sisi. Karena kita sering terlentang, maka pose tengkurap paling diutamakan untuk membuka rongga paru-paru bagian belakang.
Berikutnya pose relaksasi untuk terlentang. Saya butuh 4 tuh atau 3. Nah, jadi bergantung ya, teman-teman butuh baloknya berapa. Kalau saya menggunakan bantal kecil untuk di lower back, atau boleh menggunakan balok di lower backnya. Khusus itu untuk lower back ya, saya lipat lagi karena memang butuhnya hanya untuk di rongga lower backnya, di punggung bawah. Lututnya disangga juga, lalu buka kakinya selebar matras, hanya di lower back ya bantalnya. Ya, hanya di lower back. Nah, kalau yang di belakang untuk leher, yang di tengah untuk belikat, tulang belikat. Ya, pelan-pelan turun, pastikan balok yang pertama menyentuh belikat, yes. Lalu berikutnya leher. Nyamankan saja posisinya. Ya, kalau sudah nyaman, perhatikan bahu saya, bahunya tuh terbuka ke bawah supaya dadanya juga ikut membuka. Jadi ini pose untuk membuka rongga paru-paru bagian depan. Lalu tangannya rileks. Jatuhkan seluruh tubuh begitu saja di matras, tidak ada otot yang diaktifkan. Telapak tangan menghadap ke depan. Posisi lutut ditekuk akan membuat panggul rileks. Lalu membuat kaki pun rileks, betis rileks, paha rileks. Semakin dalam nafasnya semakin rileks. Lalu cara menyadarkan dirinya, pertama-tama buka mata, gerakan ujung tangan, ujung kaki. Lalu pelan-pelan tekuk lututnya, panjangkan tangan, lalu tarik seperti menggeliat gitu ya. Lalu pelan-pelan kalau sudah menggeliat, kita tekuk lututnya, goyang kiri, goyang kanan. Lalu miring tubuhnya ke kanan begitu saja, lepas dari seluruh bantal. Kenapa miring ke kanan? Karena jantung kita di kiri, jadi kita tidak menekan jantungnya, jadi nafas lebih enak dan lebih lega. Rileks saja di posisi ini, tangan sebelah kirinya dipanggul. Ya, lalu pelan-pelan untuk bangkit duduk dari posisi miring ya, tidak dari posisi tidur. Lalu mulai kembali lagi duduk sila. Ya, ini kalau kita bangkit dari tempat tidur ya, posisinya begitu. Tidur, terlentang, miring, bangun dulu, nafas dulu di posisi ini. Ya, baru kita turun atau berkegiatan. Sahabat Luna Yoga, berikut adalah rangkuman pose-pose ampuh yang bisa menaikkan saturasi. Ingat, pose ini membuka rongga paru-paru dari semua sisi. Pose untuk membuka rongga paru-paru depan, membuka rongga paru-paru belakang, membuka rongga paru-paru kiri dan kanan, juga termasuk untuk membuat otot-otot leher dan bahu semakin rileks. Juga termasuk buat otot perutnya supaya semakin rileks. Jadi kesimpulan kenapa nafas perut itu penting sekali di zaman COVID-19? Karena pertama, tubuh akan dibanjiri dengan oksigen dan mendorong naiknya saturasi. Kedua, menyembuhkan parut bekas luka di paru-paru. Ini di bahasa kedokterannya disebutnya fibrosis. Nah, kondisi ini tuh membuat paru-paru tidak optimal mengambil oksigen. Jadi, kalau kita bernafas dengan nafas perut dan balon yang diajarkan, dia akan membuat kapasitas paru-paru menjadi lebih baik. Ketiga, melepas ketergantungan pada bantuan tabung oksigen. Jadi dengan bernafas panjang dan dalam, kita akan membiasakan kembali otot paru untuk mengambil dan membuang nafas. Jadi ingat, olah nafas membuat tubuh kaya dengan oksigen. Artinya saturasi itu kan menunjukkan besarnya kadar oksigen dalam aliran darah. Jadi kalau kita mau memasukkan atau membutuhkan lebih banyak oksigen dalam aliran darah, bernafaslah lebih panjang dan dalam. Prinsip dasarnya seperti itu. Semakin panjang nafas kita, semakin banyak oksigen masuk, saturasi pun naik. Maka ketika sesak, lakukan terus. Lakukan terus. Olah nafas, olah tubuh, dan rasa. Olah nafas, olah tubuh, dan olah rasa adalah obat yang paling ampuh untuk meningkatkan kapasitas paru-paru dan meningkatkan saturasi. Dibandingkan obat medis manapun, tidak ada yang bisa mengalahkan anugerah ilahi. Terus bernafas, terus berlatih,
berolah tubuh, dan berolah rasa.